panggilan beribadah. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Galatia 4 ayat 4. Hari ini kita berada dalam masa Natal dan kita akan menyalakan lilin Kristus kembali yang mengingatkan kita akan kabar baik yang datang melalui Yesus Kristus. Lahir juru selamat dunia, dialah yang telah menjadi manusia dan yang memberi terang di jalan manusia. Kami memuji Engkau yang meninggalkan tahtamu untuk tinggalkan bersama-sama kami. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kami memuji Engkau ya Allah, karena Engkau mengutus anak-Mu untuk menanggung dosa-dosa kami dan memenangkan keselamatan kami sehingga kami perlu takut. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Pembacaan Efesus 1 ayat 3-14. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memberi kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 106 ayat 1.
Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai 6. Demikian judulnya, perjalanan hampir selesai. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangatlah bersukacitalah mereka. Matius 2 ayat 9 sampai 10. Orang-orang Majus sudah dekat dengan akhir perjalanan mereka. Setelah mendengar nubuat tentang kelahiran juru selamat dan mempelajari pemerintahan Dia yang bintangnya mereka ikuti, maka mereka sekarang sampai kepada petunjuk terakhir dari perjalanan mereka, dan mereka bergegas mengikutinya. Perjalanan Advent dan Natal kita juga akan segera berakhir, seperti orang Majus. Kita bersukacita bahwa Allah telah menyatakan dirinya kepada kita pada kelahiran anaknya, Juru Selamat kita. Kita kagum Dia menjadi salah seorang dari kita. Kita kagum bahwa Dia datang untuk menghidupi kehidupan manusia di antara kita. Kita dipenuhi dengan sukacita yang meluap, sebab tidak ada situasi hidup yang dapat mengalahkan Dia, karena Dia telah memenangkan kita melalui hidup, kematian, dan kebangkitannya. Ketika melanjutkan hidup, kita yakin bahwa Tuhan kita Yesus Kristus akan berjalan bersama kita, dan kehadirannya akan membuat kita penuh sukacita. Kemudian ketika akhir dari perjalanan kita sudah dekat, apakah itu karena umur, penyakit, kecelakaan, atau kematian sendiri, kita dapat menegakkan kepala kita dengan sukacita dan gembira, sebab kita tahu segera kita akan memasuki rumah Tuhan dan hidup bersamanya selamanya. Inilah alasan kita untuk bersukacita dengan meluap-luap. Pertanyaan untuk direnungkan, adakah sukacita yang melebihi sukacita yang dianugerahkan Allah melalui hidup, kematian, dan kebangkitan Yesus? Mengapa? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memenuhi hati kami dengan sukacita dan kegembiraan. Tetaplah bersama kami sepanjang sisa perjalanan hidup kami, sampai Engkau membawa kami kepada rumah yang kekal. Amin. Kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat 106 ayat yang ketiga. Allah beserta kita ketika kita memuji Kristus yang menyertai hidup kita. Kita berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat Natal dan Tahun Baru untuk kita semua, untuk warga kami Gereja Reformanda, KBV Reformanda. Selamat Natal dan Tahun Baru. Selamat Natal dan Tahun Baru.